cilik yang dulu penghasilannya pernah mencapai kurang lebih 30 miliar rupiah. Lalu raib entah kemana ya. Kemudian dia sempat menghilang pulang ke kampung halamannya di Batu Malang, Jawa Timur. Dan sekarang kembali untuk berjuang bagi keluarganya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan dia Baim Alkatiri. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang kembali Baim, silakan. Sehat Baim? Sehat dong. Kemarin 30 miliar hilang, sekarang katanya udah kekumpul 100 miliar ya? Amin, amin. Amin. Ya Allah, amin. Sedang berjuang kembali katanya punya usaha baru, nanti cerita sama kita. Baim kami ucapkan terima kasih. Uangnya udah mulai makin banyak lagi nih katanya. Amin. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Baim Alkatiri mencoba untuk menata kembali hidupnya dengan sebuah usaha baru. Ini dia. Baim sekarang tuh berapa sih usia 21 ada nggak? 20. Bulan depan 21. Oh baru mau 21. Oke di usia 21 tahun sekarang. Punya bisnis apa aja Baim? Aku for the last couple of year ya, aku udah jalanin bisnis parfum, Bisnis parfum, oke. terus bisnis kambing. Bisnis kambing. Kambing itu dari banyak aspek ya, kurban. Maaf kambingnya jangan lihat saya. Ya, lanjut. Kambing. Kambing tuh banyak kayak susu kambing, daging kambing, terus kurban juga. Oke. Yes, terus Sabun kambing ya? Enggak. terus aku lagi Ada juga loh. sempet jalanin kayak pre-love gitu. Oke, kalau parfum itu base-nya atau lokasinya di mana? Di Jakarta atau? Di Sidoarjo, Di Sidoarjo. Sidoarjo. Itu sendiri atau partneran sama partneran juga. online? Tapi aku sebenarnya ada offline store-nya, aku udah ada 2 cabang, baru kemarin buka 1 lagi. Bu, Cuman emang aku lebih fokusnya di online-nya. ada wangi-wangi perceraian kayak yang sebelah nggak? Kalau kambing, ini kambing udah berapa tahun kalau yang kambing? Kambing ini bisnis keluarga ya, jadi udah lumayan lama. Cuman kayak kalau aku sendiri aku baru masuk itu sekitar 2021, maybe 2021 lah, after COVID. Oh, Aku baru aktif di dunia perkambingan. ini kita punya foto-fotonya juga. Mau Idul Adha berarti laris manis nih jualan kambingnya. Hebat. Harga kambing yang kamu jual yang paling mahal berapa? Kurban. Jadi sebenarnya kurban tuh kayak sebenarnya kan beda-beda ya, ada banyak ya. Cuman ada dulu aku punya salah satu langganan, dia tuh belanja kambing kurbannya itu kambing monster, Kambing monster yang gede-gede. gede-gede. Jadi kambingnya itu ada yang sampai 200 juta. Hah? Jadi kambing Harga seni satu lah. kambing 200 juta. Kambing Iya. 200 juta seharga sapi ya? Jadi kambingnya tuh kambing kontes, yang kayak, tau kan biasanya kayak domba kan ada kontesnya sendiri tuh. Ya, Ini tuh kambing kontes, kambing seni gitu. Oke. Cuman sama dia dipakai kurban. tapi kita juga dengar kabar ini lebih dari 200 juta harga seekor kambing yang pernah dia jual. Ini dia kambingnya milik Baim. Lama menghilang, Baim cilik kini bisnis jual kambing harganya capai 850 juta per ekor. Baim, kambing, 850 kambing apa yang seharga lebih dari mobil bahkan 850 Jadi- juta. pakai mote-mote sama brokat say. Kambing apa? Jadi kan kambing itu kan kambing seni kan. Andai kata lukisan itu harganya itu nggak bisa dihargain Kambing nominal. kontes. Kambing kontes. Dari bulu atau dia yang adu? Bulu, kuping, bentuk kepalanya, panjang badannya, tinggi badannya, corak warnanya. Itu yang 850 juta pada akhirnya untuk sebagai koleksi kontes aja atau nanti pada akhirnya mereka akan buat Pada akhirnya itu dibeli orang dan dipakai kurban. Jadi ada satu orang itu dia ketika kurban itu dia habis sekitar hampir 3 miliar. Kurban. Dan semua kambing gede-gede semua. Bahkan kambing Buat paling murah. kurban memang. Buat kurban. Kambing paling murah yang dia pakai kurban itu sekitar 30 jutaan. Dari semua lini bisnis kamu, parfum, terus kambing, satu lagi mau ada pre-love, yang paling menghasilkan sementara ini yang mana? Parfum alhamdulillah menghasilkan. Sebenarnya semua menghasilkan sih. Yang paling gede untungnya? Paling gede untungnya parfum lah. Parfum. Oh, parfum paling gede untungnya. Oke. Tapi kalau di dunia entertainment kamu masih syuting-syuting? Masih. Syuting-syuting masih? Masih. Dalam satu minggu sekali syuting berapa kali? Enggak, aku enggak matengin kayak yang aku harus. Kayak aku stripping kan aku udah enggak seberapa yang stripping banget ya. Kayak aku sempat kemarin ngambil stripping. Kayak tapi aku lebih kayak pengennya layar lebar kalau sekarang. Oke, emang stripping kamu udah nggak mau ambil, emang mencari Masih mau, cuman kayak lihat waktunya dulu.
Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang masih di entertain apa enggak, masih. Oke, jadi nggak mau dibilang sepenuhnya sebagai seorang bisnismen karena kamu juga masih pengen masih dibilang juga. sebagai seorang entertainer. Yes. Oke, kita juga mau kasih lihat ada satu keinginan dari seorang Baim Alkatiri. Memiliki mimpi besar, Baim Alkatiri ingin memberangkatkan haji orang tua dan membangun yayasan sosial. Ini ada 2 poin yang pengen kita tanyain. Memberangkatkan haji orang tua. Ayah dan ibu, Ibu. hanya ibu, Ayah udah. nggak mau lagi. Enggak. Apa alasannya? Karena emang udah nggak ada kontak aja sama ayah. Jadi udah nggak ada keinginan buat berangkatin dia haji apa segala macam. Kan itu emang dia udah haji, udah apa. Udah nggak ada lagi kewajiban yang harus aku penuhin ke dia lebih tepatnya. Kontak terakhir kapan? 2022 kayaknya. Udah lost aja nggak ada kontak. Close, udah nggak ada apa-apa lagi habis itu. Kamu nggak cari beliau? Cari, aku tahu dia di mana. Oh tahu. Tahu mulai dia di Aussie, terus aku dapat info dia sampai di Amerika. Dia di mana, kerja apa, tinggalnya di mana, aku tahu semua. Kalau tahu kenapa tidak mengkomunikasikan? Kenapa harus selalu aku yang ngejar dia? Kan maksudnya aku juga apa ya? Aku sebagai anak nih, kayak kenapa harus aku yang nguber-nguber dia gitu loh? Masih ada sakitnya nggak sih? Masih. Kecewanya masih, pusingnya masih. Cuma kayak sometimes tuh kayak udahlah nggak usah dipikirin, kayak yang penting dia hidup, dia sehat, kayak udah. Pesan mama kamu tentang papa kamu ini apa? Lebih ke wejangannya tuh apa? Mama aku ngomong ke akunya nih tentang ayahku. Kayak ya udah, yang udah terjadi ya udah, mau gimana juga. Dikejar juga percuma, dibenci ya jangan. Jadi kayak ya udah, tetap dia mau gimana juga, nggak ada yang namanya mantan bapak. Mau gimana juga dia masih ayahku juga. Cuman ya emang nggak ada komunikasi aja. Kalau suatu hari nanti dia mencoba untuk mencari kamu dan pengen ketemu? Nggak apa-apa. Aku masih mau buat nemuin dia, buat komunikasi sama dia, buat menjadi seorang ayah dan anak lagi sebenarnya nggak apa-apa. Kamu masih membuka pintu itu? Masih membuka pintu itu. Kalau dia emang bisa menjadi sosok ayah buat aku ya. Oke. Poin berikutnya adalah pengen punya yayasan. Yayasan apa yang pengen kamu buat ini? Aku pengen bikin yayasan sosial atau yayasan Islamiyah, sebenarnya depends. Cuman aku pengen dari dulu sebenarnya tuh pengen banget karena kakek aku juga punya pesantren. Dan aku tuh apalagi belakangan ini kan banyak kayak bencana alam apa segala macam, dan maksudku kayak yayasan ini kan non profit ya. Buat aku tuh aku untuk bisa menghibur orang di entertain itu masih belum cukup, karena aku juga masih pengen ada fungsinya buat this community, buat dunia ini. Kayak dengan aku punya yayasan mungkin kayak aku nggak bisa nih membantu orang kayak aku bagi-bagi uang or whatsoever, aku nggak bisa. Cuman kalau aku bikin yayasan kan aku bisa menyalurkan itu. Walau karena aku nggak punya uang buat bagi-bagi dan membantu orang, kayak kenapa nggak aku bikin jalan buat orang-orang membagi lewat aku. Oke. Ya, dengan yayasan itu. Yes, kalau emang aku nggak bisa membantu, at least aku memudahkan orang lain buat membantu orang lain. Udah sejauh mana proses itu untuk bikin sebuah yayasan? Udah tinggal ngurusin legalitas doang. Oh wow, oke. Base-nya akan di mana? Di Batu atau di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Semoga dimudahkan segala urusan untuk bikin yayasan. Luar biasa. Oke. Amin. Dari umur berapa kamu punya rencana untuk bikin yayasan saat kamu sekarang masih 21 tahun? 2 tahun lalu ya? Di umur 19 tahun? Iya, udah tiba-tiba punya aja yayasan. kepikiran. Oke. Bayi mungkin barangkali karena perjalanan hidup kamu yang tidak mudah ya, diterpa segala macam cobaan. Tapi ada satu sosok penting yang sangat berarti bagi seorang Baim Alkatiri. Kakaknya Baim Cilik, sosok penting di balik kesuksesan Baim Alkatiri. Oke, kamu tuh berapa bersaudara? Aku sebenarnya total itu 6. Oh, Yang satu ayah, satu mama itu aku sama abang aku doang, kita berdua. Yang dimaksud ini? Yang aku maksud ini, cuma kita berdua doang. Siapa namanya? Abai. Beda berapa tahun? 2 tahun doang. Oke. Dan anggapannya dulu yang tahu semua, kan adik-adikku yang lain masih kecil-kecil ya.
Jadi kayak yang selalu sama aku, selalu nge-support aku dengan cara apapun, itu abang aku. Kamu kan kerja dari kecil banget. Oh ini fotonya. Kamu kerja dari kecil banget ya? Yes. Belasan sinetron lah. Oh, ya. Tapi kamu juga gak pernah tahu tuh uangnya kemana ya. Oke. Saat di posisi masih kecil, kemudian uangnya kekumpul tapi kamu gak pernah tahu uangnya kemana. Apa yang dilakukan kakak kamu? Anggapannya pas aku kecil kan, dia juga kecil ya. Ketika aku gede itu sebenarnya yang udah mulai menjaga jarak sama ayah aku itu abang aku dulu. Dia justru duluan yang menjaga jarak. Dia justru duluan, karena kan ya dia gede duluan. Dia udah melihat mungkin ya dia udah tahu something wrong itu duluan sebelum aku tahu. Cuman pada saat itu ketika dia jaga jarak aku masih fine aja sama ayah. Sampai 2022 tuh aku berantem apa segala macam, itu pun sampai hari itu pun yang ngebela aku masih kakak aku. Dan sampai hari ini semua yang aku lakuin, semua bisnisku, semua aku dari bidang entertain, bisnis apapun, semuanya di belakang aku tuh dia. Ini ngomongin soal keluarga, pasti kamu ada trauma atau trust issue sama keluarga ya? Mungkin. Gimana kamu bisa menghandle trust issue kamu sama keluarga kamu sendiri? Uang yang hilang tuh gak sedikit loh. Iya banyak banget loh. Aku nggak pernah kayak kalau sama keluarga lain kayak aku cuma kayak menutup diri aja, kayak keluarga aku nggak pernah tahu aku how much I make apa segala macam, mereka nggak ada yang pernah tahu. Oke. Yang tahu cuma abang aku doang dan semuanya lewat dia. Jadi kamu benar-benar cuman percaya sama satu orang dan hanya dia? Hanya dia. Oke, semoga aman. Karena menurut aku pernah nyoba buat percaya orang lain juga sebenarnya. Di luar keluarga? Di luar keluarga, lumayan lama. Aku coba percaya sama mereka, aku coba do everything, dan ternyata zonk. Jadi emang sekarang ya itu pelajaran juga buat aku. Kayak aku nggak bisa lagi buat percaya sama orang, aku nggak bisa lagi ngegantungin hidupku sama orang lain lagi selain Abai. Jangankan sama orang, sama suami sendiri aja duitnya entah kemana dibikin rumah buat bangun rumah sendiri ya kan Mikan ya? Enggak, aku nggak ngomong gitu sih. Aku nggak ngomong gitu, Ria. Ya kan? Oke Baim, kita mau ngajakin sekarang Baim, kita punya beberapa surat dari Sobat Ambiar. Kita minta kamu untuk membaca dan juga memberikan respon dalam kotak surat Ambiar. Oke. Di dalam ada beberapa surat, boleh dipilih surat mana yang lebih. Bebas ya? Bebas, terserah. Kamu baca, kamu berikan respon untuk suratnya. Ya. Oke, 2 surat, ini surat yang pertama. Dibaca silakan. Dear Baim, jika ingin bisa memutar waktu, apa satu keputusan yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Yang pengen aku ubah. Satu keputusan yang ingin mengubah hidup kamu. Kalau harus memutar waktu lagi. Apa ya? Aku nggak bakal naruh duitku di ayahku sih. Oke, I'm gonna trust everything to my mom. Kalau misalnya emang bisa diulang lagi waktunya. gak mau menyimpan uang sepenuhnya ke ayah kamu. Nggak. Oke, make sense. Oke, berikutnya. Yang hijau. Silakan. Kok ada 2? Oke, ambil salah satu. Oh ini. Dear Baim, jika bisa mengucapkan satu kalimat untuk keluargamu saat ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa baik? Buat semua keluarga gue ya. Thank you, makasih banyak buat keluargaku yang masih nge-support aku, yang masih percaya sama aku, yang masih mungkin ngedoain aku. Sebenarnya aku pengen makasih banget ya buat keluargaku, buat abangku sih tepatnya, buat kakakku, buat mamaku. Nggak cuma keluargaku, aku juga mau makasih ke orang-orang sekitarku, temenku semua yang selalu support aku, yang selalu cheer up aku. Setiap kali aku down, setiap kali aku dalam kondisi apapun, selalu bilang semangat ke aku.
Boleh kita bilang semangat juga buat Baim, semuanya bilang apa? Semangat! Tapi namanya uang memang sensitif ya. Keluarga sendiri aja kadang sulit untuk dipercaya. Ya tapi ingat, uang itu nggak dibawa mati loh, ingat ya. Ya gimana mau dibawa mati? Dibawa hidup aja nggak cukup. Kita balik lagi tetap di Bagi Bagi ya.